untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga kudus selalu, agar aku menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Haleluya Tuhan. Menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Haleluya, haleluya, haleluya. Syara la 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 se. Uria la 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 se. Haleluya, haleluya. Oh ya la ya la shanda ya namanya shande. Kami agungkan Engkau, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Syara namanya shanda ya namasi. Terima kasih ya Bapa, kalau malam hari ini kami boleh bersekutu di tempat ini untuk bersama-sama menaikkan rasa syukur dan hormat di hadapan. Dan kami rindu Tuhan, kami menyenangkan hatinya Tuhan. Kami menjadi anak-anak muda yang berkenan di hatinya Tuhan. Karena kami ingin rindu ya Tuhan, semua anak-anak muda-Mu Tuhan masuk di dalam kegerakan era Pentakosta ketiga ini Tuhan. Semua mengalami pencurahan Roh Kudus yang besar-besaran. Semuanya siap dipakai Tuhan seturut dengan talenta potensi yang ada pada kami. Dan kami sungguh bersyukur Tuhan. Malam hari ini kami rindu mendengar setiap pesan-pesan-Mu Tuhan. Dan biarlah Engkau urapi kami hamba-Mu, tidak ada apa-apanya hadapan-Mu Tuhan. Urapi Tuhan setiap anak-anak-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, haleluya. Sama-sama katakan, amin. Salam semuanya. Di gereja ini yang ada di rumah semuanya saya harap tetap semangat mengikuti acara ini. Saya lebih senang kalau kameranya di-on-kan gitu kan. Beri waktu untuk kemuliaan nama Tuhan. Beri waktu untuk yang terbaik untuk Tuhan. Dan malam hari ini saya akan menyampaikan
pesan Tuhan tidak lama. Dan saya berharap saudara semuanya tidak ngantuk, tapi menangkap setiap pesan-pesan yang disampaikan pada malam hari ini. Saya akan menyampaikan tema dengan generasi muda yang berintegritas. Kita akan buka Alkitab kita dari Hakim-Hakim pasal 6, ayat 1 dan seterusnya. Hakim-Hakim yang 1 saya bacakan. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Ini menjadi pelajaran bagi setiap kita bahwa waktu itu Israel dikuasai oleh musuh yaitu Midian selama 7 tahun. Karena apa? Israel jahat di mata Tuhan. Bagaimana jahat di mata Tuhan? Apa yang dilakukan? Kita tahu bahwa bangsa Israel itu bangsa yang dikasihi Tuhan. Umat pilihannya Tuhan. Dan Tuhan juga telah membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Dia membawa bangsa Israel menyeberangi Laut Merah dengan mujizat yang luar biasa, menyeberangi Sungai Yordan, dan dalam perjalanan peperangan disertai sehingga mendapatkan kemenangan demi kemenangan. Itu sesuatu yang luar biasa, perhatian yang luar biasa terhadap umat pilihannya. Dan kami percaya bahwa orang Israel pun mengetahui dan telah mengalami mujizat itu, melihat dengan mata kepala sendiri. Tapi apa yang dialami saat ini bahwa orang Israel berlaku jahat di mata Tuhan sehingga mengalami penindasan kembali. Kalau kita melihat sejarah Israel sepanjang perjalanannya, di saat bangsa itu memuji dan menyembah Tuhan, di saat bangsa itu hidup benar di hadapan Tuhan, semuanya mengalami damai sejahtera. Bangsa itu akan mengalami kemenangan besar dalam peperangan. Bangsa itu akan mengalami damai sejahtera dan kemakmuran. Tapi begitu bangsa itu meninggalkan Tuhan dengan berlaku jahat tadi, menyembah berhala, menyembah Baal, menyembah dewa-dewa, maka terjadilah musuh itu berdatangan. Terjadilah suatu peperangan besar dan bahkan di sini mengalami suatu penindasan selama 7 tahun. Bahkan orang-orang Israel sendiri hidupnya tidak merasakan tidak aman. Mereka semuanya bersembunyi di dalam gua-gua, membuat kubu-kubu. Bahkan waktu itu Gideon sendiri bersembunyi di dalam gua itu sendiri. Kalau kita baca di dalam ayat 7 dikatakan bahwa ketika orang Israel berseru kepada Tuhan karena orang Midian itu, maka Tuhan mengutus seorang nabi kepada orang Israel yang berkata kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel, akulah yang menuntun kamu keluar dari Mesir dan yang membawa kamu keluar dari rumah perbudakan. Bangsa Israel berseru-seru kepada Tuhan. Dan apa jawab Tuhan? Kalau kita baca ayat yang ke-11, kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbantin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi dari orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Waktu itu Gideon sedang bersembunyi dalam gua, melakukan pengirikan gandum di tempat pemerasan anggur. Kalau orang mengirik gandum itu tentunya harus di permukaan yang banyak angin, sehingga waktu
gandum itu ditampi, jeraminya terbang, dan gandumnya menjadi bersih. Tapi ini apa yang dilakukan di tempat pemerasan anggur. Kalau orang memeras anggur tentu di tempat yang tersembunyi supaya tidak kena angin, dan itu sebaliknya. Apa yang dilakukan oleh Gideon itu adalah karena saking ketakutan dengan bangsa Midian. Dan waktu itu malaikat datang kepadanya. Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya. Ah Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semua ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatannya yang ajaib diceritakan oleh moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, bukan Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir, tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tetapi jawabnya kepadanya, ah Tuhan, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manase. Dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi aku yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Gideon waktu didatangi oleh malaikat itu mengatakan bahwa Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah perkasa. Di mana gagahnya Gideon? Padahal Gideon waktu itu sebagai seorang pengecut yang bersembunyi, seorang yang sangat muda yang belum kelihatan prestasinya. Tapi malaikat itu mengatakan, Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Dan Gideon pun juga merasakan, apa sih ini? Kalau memang Tuhan menyertai kami, kenapa kami mengalami penindasan? Kalau Tuhan menyertai kami, kenapa kami hidup susah? Di mana cerita-cerita yang dulu diceritakan oleh nenek moyang kita yang penyertaan Tuhan itu sungguh nyata dan ajaib. Di sini Tuhan mengutus Gideon untuk membebaskan bangsanya. Tapi Gideon sendiri merasakan bahwa dia adalah bangsa yang minoritas, bangsa yang sangat kecil, dan dia sendiri adalah angkatan yang paling muda di antara saudara-saudaranya. Di dalam Hakim-Hakim 6 ayat 4 dikatakan, kita lanjutkan dari Hakim-Hakim 7 ayat 1. Adapun Yerubbaal itulah Gideon bangun pagi-pagi dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka berkemah dekat mata air Harod. Perkemahan orang Midian itu ada di sebelah utaranya dekat bukit More di lembah. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau. Rakyat yang bersama dengan engkau itu daripada yang kuhendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel megahkan diri terhadap aku sampai berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Waktu itu Gideon membawa pasukannya, istilahnya membawa bala tentaranya atau rakyat yang akan membantu Gideon membebaskan bangsanya. Waktu itu bagaimana Gideon itu mengumpulkan orang itu banyak itu? Waktu itu Gideon dipenuhi atau dikuasai roh Tuhan. Dan waktu meniup sangkakala, maka seluruh rakyat berkumpul untuk bersama-sama maju dalam peperangan.
Tapi di sini dikatakan bahwa terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau daripada yang kuhendaki. Karena suatu saat itu nanti peperangan itu akan menang, dia akan beranggapan bahwa kemenangan ini karena kita jumlahnya banyak. Kemenangan ini kita karena kita punya kekuatan yang besar. Tuhan tidak mau menghendaki itu. Karena Tuhan sendiri yang akan berperang. Kita ingat sejarah Daud. Waktu Daud menghitung bangsanya atau rakyatnya, Tuhan tidak berkenan. Karena selama ini Daud mengalami kemenangan dan kemenangan itu karena tangan Tuhan yang berperkara. Daud menghitung pasukannya, menghitung rakyatnya, Tuhan tidak berkenan. Dan Tuhan waktu itu sampai benar-benar marah. Maka terjadilah hukuman atas bangsa itu. Terjadi penyakit sampar. Di dalam waktu 3 hari, penduduk Israel mati 70.000 orang. Kalau Indonesia kemarin mengalami kematian yang ratusan ribu, itu sudah gempar. Tiap hari ada ambulan, ada pengumuman meninggal. Tapi itu di dalam 3 hari penduduk Israel mati karena penyakit sampar. Kita tahu persentase penduduk waktu itu belum sebanyak zaman sekarang, tapi kematian yang sangat mengerikan. Dan itu membuat Daud bertobat. Dan waktu itu ayat yang ketiga dikatakan, maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian. Siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang, enyah dari pegunungan Gilead, lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu, dan tinggallah 10.000. Waktu itu yang berkumpul bersama Gideon 32.000 orang. Tapi waktu itu diserukan, siapa kira-kira yang tidak berani berperang, siapa yang takut, lebih baik pulang. Dan akhirnya dari 32 tinggal 10.000 orang, 22 pulang. Kenapa demikian? Karena jiwa pengecut, jiwa yang tidak pemberani, jiwa yang tawar itu, kalau dia tidak disuruh pulang, nantinya akan membuat teman-teman yang lain juga menjadi takut. Jadi Tuhan menghendaki seorang prajurit-prajurit yang memang berani berperang. Dan di dalam ayat yang keempat dikatakan, tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak rakyat, suruhlah mereka turun minum air, maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dialah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Tetapi barang siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang tidak akan pergi bersamamu dengan engkau, tidak akan bersama-sama dengan engkau, dialah yang tidak akan pergi. Ayat yang kelima, lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air, dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri. Demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum. Ayat yang keenam, jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya bertulut minum air. Ayat yang ketujuh, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu, tetapi orang yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi masing-masing ke tempat kediamannya. Jadi Tuhan di sini menyeleksi lagi. Dari 10.000 orang, Tuhan seleksi. Kalau itu yang minumnya istilahnya sambil berlutut dan ngokop air gitu dengan mulutnya, itu suruh pulang.
Tapi orang yang mencedok dengan tangannya dan minum, itu yang dipilih oleh Tuhan. Karena orang yang minumnya dengan ngopop mulutnya ke air, itu fokusnya hanya kepada berkat atau makanan saja. Tapi orang yang mencedok, minum dengan begini, masih matanya masih bisa melihat ke depan. Suatu saat musuh itu datang, masih bisa melihat. Ini adalah suatu uji karakter dari Tuhan. Uji nyali dan uji karakter. Kalau tadi dikatakan bahwa dari 32.000 orang jadi 10.000 orang. Siapa yang takut silahkan pulang. Ini uji nyali dari Tuhan. Nah, sekarang dari 10.000 jadi 300 orang. Ini adalah uji karakter. Yang minumnya sambil berlutut, ini menunjukkan karakternya yang enggak baik. Tapi minumnya sambil melihat ke depan dan mencedok dengan tangannya. Inilah pilihan Tuhan yang mempunyai karakter yang baik. Dari cerita tadi bahwa selanjutnya bahwa Midian dikalahkan oleh bangsa Israel hanya dengan 300 orang. Itu sesuatu yang tidak masuk akal bagi kita. Tapi dari ayat berikutnya bahwa Tuhan sendiri yang berperang melawan orang Midian. Waktu itu 300 orang disuruh membawa buli-buli dan pelitanya, juga shofarnya. Dan waktu itu semuanya ditiup sambil memecahkan buli-buli itu. Semua orang Midian yang ada dalam kemah itu menjadi ketakutan. Semuanya berperang melawan satu dengan yang lain sehingga mereka kalah dalam peperangan itu. Itu semuanya Tuhan yang berperang, bukan prajurit-prajurit Israel yang berperang. Ini menjadi pelajaran bagi setiap kita. Kalau kita melihat kembali ke belakang, awal tahun 2021, Gembala sidang kita Pak Niko menyampaikan bahwa ini adalah tahun integritas. Ini adalah sesuatu yang luar biasa bagi setiap kita. Tahun integritas. Waktu itu disampaikan, saya langsung nangkep, iya ini adalah sesuatu yang luar biasa. Kenapa luar biasa? Tahun ini adalah tahun yang penuh dengan goncangan. Tahun ini adalah tahun yang penuh dengan pemurnian. Tahun yang penuh dengan peperangan rohani. Untuk mempersiapkan gerejanya itu masuk di dalam era Pentakosta ketiga. Kalau di dalam deklarasi Pentakosta ketiga dikatakan bahwa akan terjadi kebangunan generasi muda yang dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, yang cinta mati-matian terhadap Tuhan dan tidak kompromi terhadap dosa. Di sini Tuhan melakukan uji nyali, uji karakter untuk menentukan mana yang layak untuk dipakai Tuhan dan tidak layak dipakai Tuhan. Gideon sendiri dari 32.000 menjadi 10.000 dan akhirnya hanya 300 orang. Jadi seleksi yang dilakukan oleh Tuhan itu di luar jangkauan pikiran kita. Kalau ini akan terjadi kebangunan rohani yang besar-besaran. Tuhan juga di dalam ayat ini tidak menghendaki hanya rame-ramenya, gerudukan istilahnya. Tapi Tuhan menghendaki prajurit yang benar-benar mempunyai karakter. Prajurit yang mempunyai sifat yang baik, prajurit yang mempunyai nyali. Jadi Tuhan melakukan seleksi supaya karena Tuhan menghendaki suatu prajurit, suatu anak-anak Tuhan, suatu pasukan yang punya integritas. Prajurit yang bisa meresponi setiap tuntunan Tuhan. Jadi bukan hanya hore-horenya, bukan hanya rame-ramenya, tapi semuanya dapat berjalan mengikuti tuntunan Tuhan.
Jadi intinya bahwa bagaimana prajurit atau generasi muda yang memiliki integritas. Saya setiap di hadapan youth ini tidak henti-hentinya menyampaikan ada 3 hal atau 3 C yang harus kita miliki sebagai anak Tuhan yang punya integritas. Yang pertama adalah karakter. Karakter. C yang pertama karakter. Yang kedua adalah komitmen. Dan yang ketiga adalah kompetensi. Kompetensi. Karakter itu menjadi dasar yang paling utama. Yang kedua adalah komitmennya. Dan yang ketiga adalah kompetensi atau skill atau kemampuan. Kita sebagai prajuritnya Tuhan, sebagai alatnya Tuhan, Tuhan menghendaki supaya kita mempunyai karakter yang baik. Karena kalau kita menjadi prajuritnya Tuhan, menjadi pelayan Tuhan, menjadi hamba Tuhan, kalau tidak memiliki karakter yang baik, nanti di dalam perjalanannya akan menjadi batu sandungan. Akan membuat kacau yang lain. Tadi Tuhan menyeleksi yang karakternya enggak baik, suruh pulang. Yang tidak punya nyali atau tidak punya komitmen, suruh pulang. Jadi intinya karakter dan komitmen. Komitmen karakter itu sifat kita. Yang kedua, komitmen itu tekad yang dari dalam. Komitmen, apapun yang menjadi hambatan, tantangan kita dalam mengikut Tuhan, kita harus punya komitmen. Anak muda dituntut mempunyai komitmen. Supaya tidak menjadi anak muda yang gampang tersinggungan, anak muda yang sensi. Karena itu juga akan memberi pengaruh bagi teman-teman yang lain. Yang lain sudah sungguh-sungguh semangat dengan ketulusan, tapi dengan pengaruh teman-teman yang lain yang gak punya komitmen, itu akan menjadi pengaruh yang besar. Dan yang ketiga adalah kompetensi atau skill atau kemampuan. Dari ketiga ini tidak bisa dipisahkan. Tapi Pak, saya belum punya skill. Tapi modal yang pertama adalah karakter. Di saat kita punya karakter yang baik, pribadi yang baik, jiwa yang baik, dan dilandasi dengan komitmen, mau ngikut Tuhan, pokoknya nggak ngerti ngikuti tuntunan Tuhan, siap dipakai Tuhan, dan nanti dalam perjalanannya Tuhan akan menambahkan kompetensi itu. Kalau kita dulu baru lulus kom misalnya, ayo kamu jadi ketua KUL. Dulunya hanya bisa berdoa. Tapi dia tulus melakukan itu. Hanya bisa berdoa, mendoakan orang-orang supaya terjadi keselamatan jiwa-jiwa. Berikutnya Tuhan tuntun dengan ketulusannya itu, ditambahkan talenta lagi. Bisa mimpin nyanyi. Berikutnya lagi ditambahkan lagi, bisa memimpin sharing. Dan itu akan berkembang terus. Bagi setiap hamba-hamba Tuhan pun juga akan berkembang begitu. Orang yang dipakai Tuhan tidak langsung jreng. Semuanya serba bisa, enggak ada. Tapi akan ditambah-tambahkan. Seperti orang yang dibeli talenta, 2 talenta, 5 talenta dan sebagainya. Di saat dia melakukan tekun mengembangkan talenta, Tuhan akan tambahkan. Dan kita sebagai anak muda juga begitu. Siap dipakai Tuhan. Dan Tuhan nanti akan tambahkan. Dipercaya hal kecil, ditambahkan lagi. Dan kita akan menjadi orang-orang yang benar berkenan di hadapan Tuhan. Kita bisa meneladani gembala sidang kita Pak Niko. Yang dulu Pak Niko itu boleh dikatakan hanya pemuji, penyembah. Worship leader, main gitar, mimpin pujian.
Tapi dengan taat diutus, akhirnya bisa khotbah. Kalau Pak Niko bilang khotbahnya cuma 1 ayat. Tapi berikut mengikuti tuntunan Tuhan, taat dan setia di hadapan Tuhan. Pak Niko punya karunia kenabian, bernubuat, punya karunia penyembuhan dan sebagainya. Tuhan perlengkapi itu semua dan untuk kemuliaan namanya. Dan inilah generasi yang punya integritas. Generasi muda yang berintegritas itu maksudnya yang ada 3 unsur, 3C tadi. Mempunyai karakter, mempunyai komitmen, dan mempunyai kompetensi. Dan biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan mempersiapkan diri semuanya. Sehingga setiap kita siap dipakai Tuhan. Kalau setiap minggu dideklarasikan Pentakosta ketiga, akan terjadi pencurahan Roh Kudus besar-besaran. Kita harus, anak-anak muda sebagai anak muda kita harus menjaga kekudusan. Sehingga siap menerima pencurahan Roh Kudus itu. Kita siap bangkit, kita menjadi alatnya Tuhan. Kita layak menjadi alatnya Tuhan. Dan saya percaya, hari demi hari, waktu berlalu kita akan diperlengkapi dengan kuasa yang dari surga. Ditambahkan talenta, ditambahkan kompetensi kita. Dan kita menjadi hamba Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan. Demikian firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur kalau hari ini Tuhan menuntun kami dengan firman-Mu. Dan setiap kami, anak-anak-Mu kami rindu Tuhan. Semuanya siap menerima jamahan kasih kuasa-Mu. Kami siap dipakai Tuhan. Dan biarlah setiap kami mempersiapkan diri dengan segala talenta yang ada. Dan kami mempunyai karakter sesuai dengan karakternya Tuhan. Dan kami percaya kami semuanya akan siap masuk di dalam kegerakan era Pentakosta ketiga. Terima kasih atas perkenanan-Mu. Terima kasih atas anugerah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Terima kasih semuanya, Tuhan berkati.